Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak Andi? Pak Yogi. Pak Yogi. Gak apa-apa nanti deh. Bagaimana kabarnya Pak Yogi? Alhamdulillah Bu. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Tetap semangat Pak ya? Insya Allah Bu. Diusahakan harus semangat. Harus semangat Pak ya. Baik Pak, kita ketemu kembali pada pendampingan 4 sebelumnya karya 5 ini. Berarti sudah 1 bulan Pak ya dari loka terakhir 4 bulan lalu, kemudian pendampingan sudah berjalan 1 bulan sampai saat ini. Nah, selama 1 bulan ini proses apa yang sudah berjalan yang Bapak lakukan? Yang sudah berjalan nih Bu. Yang saya sudah lakukan pertama itu tetap saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian guru dan juga kepada murid-murid untuk tetap membudayakan budaya positif. Yang kedua, saya mencoba mensosialisasikan materi-materi yang telah saya terima kepada rekan-rekan guru di komunitas praktisi. Terakhir kemarin saya mencoba setelah mendapatkan materi terkait pemimpin dalam pengelolaan budaya, saya coba untuk sosialisasikan kepada sebelumnya proses Saatnya jam ketiga dimulai. Saya mensosialisasikan materi coaching pada teman-teman guru. Itu mungkin yang selama 1 bulan yang saya lakukan. Semua itu berjalan lancar Pak ya? Alhamdulillah. Apakah ada kendalanya Pak? Sampai sejauh ini sih tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian dari pendampingan 1 bulan yang lalu, tindak lanjut apa yang Bapak lakukan? Apa yang menjadi rencana tindak lanjut pada pendampingan sebelumnya? Yang menjadi makanya saya kan merealisasikan apa yang menjadi rencana saya kemarin sebelum penampilan 4 ini. Jadi pada sebelumnya kan saya mencoba untuk merencanakan untuk merealisasikan sosialisasi kepada teman-teman. Alhamdulillah itu berhasil gitu. Itu sosialisasi apa Pak ya? Coaching, kemudian materi-materi yang saya buat lah, yang saya buat dan juga yang saya dapatkan di ini. Hanya mensosialisasikan saja kepada teman-teman. Kemudian kemarin saya mencoba untuk mendapatkan materi yang awal yang pengelolaan sumber daya. Alhamdulillah ini saya coba, cuman untuk strateginya nanti di pertemuan komunitas insya Allah lah, untuk strategi pengembangannya saya coba untuk memantik pertanyaan kawan-kawan sumber daya apa saja, aset apa saja yang ada di sekolah. Hanya kepada strategi untuk pengembangannya belum. Jadi kan ada yang biotik, yang ada yang abiotik. Saya coba kemarin. Ini berhubungan dengan materi 3.2 ya? 3.2. Yang minggu ini lah saya dapatkan, saya coba supaya tidak lupa juga saya. Ini apakah baru konsep Bapak atau sudah ke guru belum ya? Sudah ke guru ini. Oh sudah ya? Ke guru. Inilah hasil dari guru-guru. Ini ada yang dari kelompok suka-suka, kelompok papa-papa muda.
Jadi sistemnya ini berkelompok Bu. Saya coba berkelompok. gurunya berkelompok. Iya. Menarik sekali Pak. Saya coba. Cuman kemarin itu tidak di video, berhubung cuman saya foto-fotokan saja. Kelompok suka-suka. Untuk materi yang pertama, yang kemarin saja yang saya dapatkan. Ini materi yang Baru di kemarin. modul 3 ya. Modul 3.2. Dan saya ini untuk perkelompoknya, ini untuk perorangannya gitu. Saya coba apa kekuatan yang dimiliki oleh guru di komunitas praktis itu. Atas bantuan Amir juga. Hanya strateginya saya belum ini kan saya coba karena pertama mungkin mereka kelelahan juga. Ya, yang luar. Ini apa? Komunitasnya jalan Ya, gitu Pak ya. Insya Allah Bu. Insya Allah saya Di usahakan. komunitas ya. Nantilah saya tunjukkan foto yang kemarin kegiatan kemarin. Ini semua guru Pak ya terlibat. Kurang lebih karena memang ada yang pulang satu orang dua orang gitu. Ini hampir semua sebagian besar semua guru terlibat. Hanya strateginya saya belum ini kan, strategi pengelolaan sumber daya, baru inventarisir sumber daya saja. Nanti strategi pengelolaan sumber daya supaya setelah ini lebih meningkat pelayanan kepada murid ataupun misalkan lebih meningkatkan prestasi sekolah, baik berbeda dari sekolah lain belum saya ini kan. Nanti mungkin di pertemuan rencananya saya di pertemuan bersama. Tapi sangat menarik ini Pak, artinya guru-guru bersedia gitu berkelompok, kemudian mengerjakan apa yang Bapak sampaikan Saya coba, gitu ya. karena didampingi oleh Pak Amir, alhamdulillah. Iya, pelaksanaan lapangan. Walaupun berkoordinasi Pak Amir, mohon minta bantuannya untuk mendampingi saya, tugas mengantar. Pak Amir membuka sebagai pengantar, saya yang ini kan memberikan materi. Alhamdulillah ya, dan respon dari guru-guru pun alhamdulillah. Kemarin pun kalau misalkan di video alhamdulillah suasananya mencair. Itu bisa aksi nyata Bapak itu di LMS, kemudian di sini nanti ada juga aksi nyata. Kemudian capaian apa yang sudah diperoleh selama 1 bulan ini? Capaian. Kalau bagi saya pribadi ya Bu ya, capaiannya ya tentu materi bertambah ya, materi pengetahuan saya bertambah, kemudian saya pun bisa berbagi kepada rekan-rekan guru yang lain terkait materi yang saya dapatkan. Bagi. Kemudian untuk bagi sekolahnya juga ya tetaplah saya, walaupun ini proses yang banyak, saya sih tidak henti-hentinya untuk memberikan informasi dan mengingatkan untuk murid-murid dan juga kepada kawan-kawan untuk berubah gitu ya, secara perlahan gitu, mensosialisasikan budaya-budaya positif kepada murid dan juga di lingkungan sekolah. Itu saja Bu capaian. Kemudian capaian yang Bapak lihat dari siswanya? Dari siswanya Ada perubahan? Ada perubahan. Perubahan itu kira-kira dalam bentuk apa Pak ya? Dalam bentuk sikap. Hanya pada dasarnya anak-anak ini atau murid-murid ini harus tetap diingatkan terus gitu. Kalau misalkan kita lengah sedikit, nah itulah. Kalau dalam belajarnya Pak, diintip di kelas? Dalam belajar sih mereka sudah mulai sudah memahami lah apa. Jadi kalau misalkan saya masuk, sudah Pak kesepakatan dulu. Lapal Nah, Pak. ini, Pak apa ya,
kelompok Pak kemarin. Artinya mereka udah paham kayak oh hari ini belajar ini dia nuntut ini. Ya, kita kesepakatan dulu Pak biar paling tidak biar tenang Pak kami biar tidak saling mengganggu Pak. Jadi kebiasaan ya Pak ya. Mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan. Cuma ada itu ya, ada seucap gitu dari salah satu murid Pak. Kita kesepakatan dulu Pak. Justru dia yang ingatkan Iya, ya. jadi mengingatkan saya Bagus juga memang gitu. gitu. Oh, berarti dia ingat, oh kita harus ini ya. Berarti memang tertanam, Iya. tertanam kebiasaannya. Hanya satu orang dua orang lah gitu, belum semuanya sih. Iya, ya tidak ada masalah itu Pak. Itu kan budaya positif Pak ya. Iya. Memberikan lembaran tugas untuk observasi oleh teman sejawat Pak ya. Nah, berarti kegiatannya sudah selesai ya, sudah dilaksanakan. Nah, bagaimana pengalaman Bapak ketika meminta rekan atau guru lain mengobservasi Bapak? Perasaan saya, Bu. Perasaan saya. Pengalaman Bapak ya, ketika Bapak meminta. Awalnya apa ya, canggung gitu ya. Yang canggung Saya ya canggung. Kenapa sih istilahnya? Saya kan merasa belum kapasitas saya dalam mengajar itu belum optimal lah Bu ya, masih perlu perbaikan, masih perlu peningkatan. Kemudian saya meminta kawan untuk mengobservasi saya. Jadi ada kesan saya ini master lah mengajar. Nah itu ada kesan seperti itu di dalam perasaan saya. Nah tetapi pada kenyataannya kawan ya teman saya itu alhamdulillah Bu menyanggupi gitu ya, baik yang senior maupun yang tidak senior, terutama yang junior ini ya, yang di bawah saya Pak Bro sangat antusias gitu untuk melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh saya. Seperti itu Bu. Ketika Bapak meminta Pak Abro, ada nggak Pak Abro itu merasa udah nyaman gitu mengobservasi guru senior? Tidak Bu. Enggak ya? Justru malah dia mau belajar. Oh gitu. Dia mau belajar. Dan saya sih terbuka dengan siapapun gitu ya, terkait kalau misalkan ada hal-hal yang kurang dari saya, saya membuka kritik gitu ya. Kita siap dikritik Pak Iya, ya. karena itulah yang membangkitkan untuk lebih baik lagi. Kemudian menurut Bapak pada waktu diobservasi bagaimana praktek pengajaran yang terjadi pada saat itu? Kalau ketika diobservasi kondisi murid mungkin ya pemahaman saya lebih tertib karena ada 2 guru mapel di sana. Yang kedua, dari sisi sayanya pun lebih terinci gitu, lebih terinci dan juga lebih hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan baik secara verbal maupun non verbal. Masih ada Pak? Cukup Bu. Pada waktu itu Pak ya, apakah proses pembelajaran berjalan siswanya lebih semangat atau biasa saja atau gimana?
Kan Bapak sudah mulai Iya, iya. menerapkan Iya, budaya-budaya iya. ya. Kalau kemarin sih sudah lebih ada perubahan lah sih ya, ada perubahan, lebih semangat sih. Sudah menerapkan budaya-budaya ke situ Iya. Pak ya. Kemudian setelah Bapak diobservasi oleh observer, apa komentar observer selesai observasi? Jadi si observer mengomentari saya terkait proses pembelajaran yang saya lakukan. Satu, ada komentar positif ya, Bu, ya. Sudah bagus Pak. Gitu. Yang kedua, karena kemarin itu waktunya 30 menit, sehingga beliau akan lebih baik Pak, pengaturan waktunya lebih diperhatikan kembali seperti itu. Waktu itu 30 menit ya. Iya. Mengenai hal lain Pak, siswa barangkali kemudian strategi atau metode. Paling apresiasi saya terhadap siswa, apresiasi positif terhadap siswa. Seperti lebih dimunculkan kembali. Sudah ada, tapi harus akan lebih baik dimunculkan. Itu yang sudah baik Pak ya. Kemudian apa hal yang ingin Bapak ketahui dari praktik setelah melakukan praktik mengajar tersebut berdasarkan respon dari murid? Yang ingin saya ketahui bahwasanya keterbukaan murid terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan itu. Kemudian kritik dari murid maupun dari rekan guru yang observasi. Jangan sampai pernyataan yang dikeluarkan oleh murid maupun rekan sejawat itu karena memandang saya sebagai guru ataupun sebagai rekan kerja, jadi tidak seperti biasanya gitu. Saya harapannya sih ya jujur saja, kalau misalkan memang saya dalam tanda kutip kurang ya ucapkan saja, sehingga menjadi sebuah perbaikan bagi saya. Itu yang ingin saya ketahui. Itu yang ingin Bapak ketahui ya. Kemudian bagaimana respon siswa? Nah, respon siswa pada waktu observasi tersebut. Respon siswa ketika proses pelaksanaan pembelajaran dengan observasi tersebut, alhamdulillah mereka sangat antusias, lebih semangat dan lebih tertib. Antusias, lebih tertib, Iya. aktif Pak ya. Aktif. Nah sekarang respon Bapak dari reaksi siswa. Alhamdulillah saya sangat senang sekali kalau respon saya. Ternyata apa-apa yang saya khawatirkan tidak terjadi gitu. Dan biasanya memang saya itu Bu kadang-kadang suka yang merasa ketika saya tampil misalnya hal-hal yang di luar, hal yang negatif saya perkirakan dulu sehingga saya harus memiliki perencanaan gitu. Sekarang seperti itu saya. Jadi resiko saya, jadi ketika saya tampil misalkan tidak mempersiapkan, resikonya A, resikonya B, maka itu menjadi sebuah pengingat bagi saya bahwa untuk segala sesuatu itu memang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Berarti Bapak mempersiapkan positif negatifnya. Ya Bu, ada kalau misalkan dipersiapkan, saya sudah menduga gitu, pasti hasilnya seperti ini. Kalau misalkan tidak mempersiapkan, pasti hasilnya seperti ini.
seperti itu. Nah, hasil yang positifnya, apa yang Bapak persiapkan yang positifnya? Kalau kemarin sih saya mempersiapkan LPP, kemudian media gitu. Jadi dan alhamdulillah gitu antusiasnya kan dari peserta didik itu positif gitu saya. Nah, berbeda dengan ketika misalkan saya tidak mempersiapkan, ya hasilnya berbeda lah. Gitu. Berarti itu pengalaman Pak. Pengalaman ya? saya. Nah, yang negatifnya apa yang tidak Bapak persiapkan sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan? Anak kurang aktif, gitu. Itu tidak sesuai harapan saya. Kemudian dari segi penguasaan materi pun mereka kurang begitu menguasai gitu ya. Dan pada kalau yang kelihatan ya Bu, yang kelihatan ya anak-anak kurang aktif gitu saja yang kelihatan. Yang menyebabkan anak aktif itu apa Pak? Ya karena saya mungkin persiapannya. Persiapan Bapak itu yang apa nih yang tidak siap? Yang FPP, materi gitu ya. Seperti itulah. Ketika Kebalikan saya tidak dari yang mempersiapkan positif. materi, misalkan saya tidak membaca dulu nih semalam, ya saya pasti aduh udah blank apa adanya gitu. Gitu, seperti itu. Jadi ini sebuah pengingat saya, berarti oh ini harus dipersiapkan. Tapi untuk sekarang ini yang positifnya dulu Pak ya. Iya Bu. Kita menghindari yang negatif ya. Saya coba untuk yang positif sekarang ini. Iya. Walaupun ya ada kalanya gitu ya. Yang namanya peserta didik atau murid ini memang harus diingatkan terus kalau di sini. Entah mungkin di SMP 1 atau di SMP 4 sih mungkin ya diingatkan sekali ya sudah. Sama saja. Perlu kesabaran. Kesabaran, kemudian komitmen. Nah, keberlanjutan itu sih sebenarnya yang harus keberlanjutan terus diingat. Tidak mudah untuk sabar itu tidak mudah. Saya akui sabar, ikhlas itu tidak mudah. Harus perlu berlatih. Tapi Bapak sudah merasakan ya ada perubahan ya terhadap siswa ya. Mungkin dengan kesabaran yang ya belum maksimal, hasilnya kan sudah kelihatan gitu ya. Ya kita memang harus banyak bersabar. Pak, ya. Kemudian Pak, sekarang kan sudah masuk modul 3 Pak ya, modul 3. Nah pada waktu modul 2.1 dan 2.2 itu kan ada aksi-aksi nyata ya, sebulan yang lalu ya, sebulan belakangan ini. Nah, bagaimana tugas aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 yang Bapak sudah kerjakan? Saya sudah kerjakan, saya sudah. Bagaimana tugas aksi tersebut? Maksudnya Bu, sudah dikerjakan atau sudah pengalaman Bapak? Oh, pengalaman saya melakukan aksi nyata itu alhamdulillah pertama yang menjadi sebuah tantangan bagi saya itu tantangan untuk keluar dari zona nyaman, kemudian mendapatkan pengetahuan yang baru, kemudian mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang diberikan di LMS. Dan saya perasaan saya itu senang gitu ketika saya mampu yang tadinya di awal pada waktu Lokano itu wah ya itu ya banyak gitu. Nah, ternyata sudah modul 3 ketika dilalui, alhamdulillah. Dan memang harus proses itu tidak mengkhianati hasil. Yang penting prosesnya dulu, hasil jadi terserah Allah lah. Gitu. Saya lalui saja dulu lah. Gitu. Dan saya berkeyakinan apa yang Bu Krisna
sampaikan, kemudian para fasilitator, kemudian instruktur, tidak ada yang salah, semuanya benar. Ya, semua benar. Itulah saya yang pegang itu. Nah, makanya saya kerjakan saja. Kalau mikirkan salah Semaksimal takut mungkin. berarti. Iya, Takut salah. Kalau gitu seperti itulah dulu kan paradigma saya takut salah gitu. Nah, udah sekarang saya balik, yang penting saya kerjakan lah gitu. Berarti semua aksi nyata selesai dikerjakan Pak ya. Ya. Kemudian Pak ya, selama yang buat modul titik 1 dan 2.2, apa ada enggak kendala yang Bapak temukan? Kalau ada, apa kendalanya? Kalau kemarin kan kurangnya komunikasi saya dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan-rekan guru. Setelah saya coba untuk berkomunikasi, alhamdulillah ada dukungan. Maka untuk sejauh ini mungkin kendalanya tidak ada. Untuk sampai detik ini tidak ada. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada. Kemudian di modul 2.1 itu kan diferensiasi Pak ya. Ya, diferensiasi. Ada nggak kendalanya Bapak dalam mengimplementasikan di kelas? Itu kalau bagi saya ya, paling dari segi waktu pembuatan RPP berdiferensiasi, karena memang harus melibatkan siswa gitu ya, jadi saya itu harus dituntut mengetahui profil belajar mereka, paling tidak satu persatu lah profil belajar. Itulah menurut saya hambatannya itu. Kadang keterbukaan murid ini yang tidak mudah, keterbukaan murid. Ketika ditanya kamu minatnya di apa, tidak tahu Pak. Itu jadi murid itu belum terbuka, belum sepenuhnya mampu membuka diri minatnya apa. Kemudian bahkan ditanya cita-citanya pun mereka tidak tahu. Kamu cita-cita jadi apa? Saya tidak tahu. Ketika ditanya minat pun, kamu lebih minat kemana? Ke IPS kah? Atau ke seni kah? Terserah Bapak lah. Saatnya istirahat. Jadi itulah yang menurut saya memetakan profil belajar siswa dengan sebenar-benarnya itu. Berarti kendalanya di pemetaan, Iya. pemetaan kebutuhan Kebutuhan siswa belajar. ya. Tapi pasti ada upaya yang sudah Bapak lakukan. Saya coba dengan guru BK gitu ya, dengan guru BK kemudian wali kelas, dan mereka pun belum sepenuhnya gitu, karena keterbukaan siswa ini yang belum terbuka, mengeluarkan ibaratnya curhat gitu ya kepada guru. Berarti kendala Bapak kan di pemetaan peminat, Iya. minat ya. Bapak mencoba enggak pemetaan yang lain, pemenang, kesiapan belajar barangkali? Kesiapan belajar sih mereka sudah mulai muncul lah ketika saya memberikan arahan itu, coba kamu pelajari ini. Alhamdulillah mereka sebagian besar mereka mengikuti. Jadi sebelum misalkan ini hari Kamis, saya coba di WA di grup WA kelas saya, coba pelajari. Mereka, iya Pak, jawabannya iya, tapi saya tidak tahu ya kalau walau alam di rumah kesiapan belajar. Tapi ketika misalkan ditanya, kamu belajar nggak, baca nggak di rumah? Baca. Dari segi kesiapan. Kalau pemetaan kesiapan, Bapak menemui kesulitan nggak? Tidak. Enggak ya? Berarti Bapak hafal ya, anak ini siap. Tahu Gitu ya. benar. Berarti Bapak sudah mencobakan Iya. pemetaan berdasarkan Iya, kesiapan belajar. kesiapan belajar. Kalau dari profil belajar Bapak sudah mencoba?
profil belajar. Nah itu yang tadi profil belajar sesuatu. Karena dia lebih ke audio atau apa visual. Iya. Itu saya belum. Belum. Berarti dari 3 pemetaan itu yang menurut Bapak mana yang lebih nyaman untuk diterapkan di kelas? Yang menurut saya sih kesiapan belajar. Kesiapan belajar ya. Lebih mudah Pak ya Iya. diterapkannya. Nah pada waktu Bapak menerapkan yang kesiapan belajar, bagaimana prosesnya sampai ke hasilnya? Yang pertama dari segi kesiapan belajar itu, saya memberikan arahan sebelum proses pembelajaran yang memberikan semacam perintah belajar untuk membaca materi sebelum proses pembelajaran sekali sebelum lah. Kemudian ketika di dalam proses pembelajarannya di kelas, saya mencoba untuk memantik mereka terkait materi-materi yang telah dibaca dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, dari perlakuan tersebut ada beberapa siswa yang memang siap untuk tampil menunjukkan pendapatnya dari dashboard. Nah, itu yang saya lihat keberhasilan, bahwa itu sebuah keberhasilan dari saya. Berarti sampai ke mulai dari konten Pak ya? Iya. Konten, proses dan produknya Pak ya? Nah pada waktu itu produk apa yang dihasilkan Pak? Berupa tulisan rangkuman, ringkasan materi. Apa sudah mencoba ya Pak ya? Kan kita boleh memilih. Iya. Nah, boleh dipakai dua-duanya, boleh satu ya. Nah menurut Bapak tadi kan yang lebih mudah itu kesiapan belajar Pak ya. Nah setelah Bapak mengimplementasikan pemetaan berdiferensiasi yang menggunakan kesiapan belajar, bagaimana perasaan Bapak selama mengerjakan atau melaksanakan aksi tersebut? Perasaan saya senang. Satu tantangan. Setelah menyelesaikan tantangan saya senang. Alhamdulillah ternyata ketika kalau dikerjakan ya selesai. Gitu. Merasa puas Pak ya? Puas, senang, dan ya kesenangan tersendiri lah. Ada nggak Bapak rencana mau mencoba pemetaan yang itu masih ada 2 pemetaan Ya. ya? Ya tentunya kalau untuk perbaikan saya Mencoba pemetaan yang lain Pak ya? Nah modul 2.2 itu kan mengenai emosional Pak ya? Iya, Nah itu bagaimana? Itu bagaimana menurut Bapak? menurut saya pembelajaran siswa emosional ini sangat bermanfaat sekali bagi saya sendiri gitu ya, yang memang terlibat di dalam proses program CGP ini. Jadi ketika saya dihadapkan sebuah kondisi yang membutuhkan, yang kondisi ada tekanan, gitu ya. Tekanan tidak berupa tekanan dari orang sih, tapi berupa tanggung jawab yang harus diselesaikan. Nah, saya mampu untuk belajar menenangkan diri sejenak gitu, lewat pembelajaran mindfulness. Sejenak tarik nafas, kemudian keluarkan nafas. Itu menurut teori sih bagus untuk perkembangan, merefresh otak kita supaya lebih siap. Itu bagi saya tuh. Mungkin bagi siswa pun saya mencoba untuk menginformasikan kepada mereka bahwa ibaratnya HP, ibaratnya sebuah
yang memang memerlukan gempa sebuah penyegaran. Apa itu perlu dicas, bumi itu perlu gempa. Kalau misalkan tidak ada gempa, mungkin lebih dahsyat lagi ketika misalkan ada sebuah kondisi bumi harus meledak gitu. Sama halnya dengan proses sosial emosional, kita pun harus menenangkan terlebih dahulu. Itu. Nah, bagi saya itu sangat bermanfaat. Bagi murid pun saya coba pada murid sebelum proses pembelajaran supaya fokus gitu ya, hadir sepenuhnya di dalam kelas. Mencoba untuk menerapkan, mempraktekkan. Baru beberapa pertemuan ya saya coba itu tidak sampai 4 lah Bu, mungkin baru 3 pertemuan saya coba buat praktek mindfulness itu sebelum proses pembelajaran dimulai. Apa yang Bapak rasakan pada waktu Bapak mempraktekkan itu? Kan Bapak lihat reaksi siswa ya? Yang saya lihat dari reaksi siswa, yang pertama ya Bu ya, ketawa-ketawa. Oh, ketawa-ketawa. Kemudian ada yang matanya terbuka. Oh, aneh lah ibaratnya. Asing barang-barang ya? Asing. Kemudian sama guru pun sama. Kepada guru pun sama, asing mereka. Ibaratnya, yo ini sebuah joke gitu ya, guyonan. Tapi saya coba gitu kepada siswa, kemudian memberikan pemahaman bahwa planet pun perlu refresh gitu. Perlu refresh, nah otak kita pun perlu refresh. Nah, seperti itu, dan akhirnya ada perubahan sedikit gitu ya. Dari beberapa orang yang merasa gini, tahu-tahu saya coba berikan pemahaman, mereka sudah mulai itu tahu. Itu kan untuk kita melakukan itu mereka lebih siap belajar, lebih ya. Siap belajar. Nah, pada waktu Bapak melakukan itu, Bapak melihat enggak siswa, walaupun hanya beberapa gitu ya, ada kesiapan secara mental fisik mereka dalam menerima pelajaran. Ya, lebih tenang, lebih tenang ya. Seperti ada perubahan terhadap siswa, Pak ya. Kemudian Pak, itu kan termasuk aksi nyata, Pak ya. Nah, menurut Bapak, apa hal yang bisa Bapak ambil pelajarannya dari mengerjakan aksi-aksi nyata tersebut? Yang saya ambil pelajaran dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, jadi segala sesuatu terkait ternyata yang positif, apabila misalkan kita tinggalkan saja ya, atau misalkan tidak, maksudnya begini, bahwa aksi nyata yang baik-baik itu memang harus continue supaya bisa menjadi sebuah kebiasaan. Itu yang bisa kami pelajari, dan memang tentunya harus semuanya terlibat, paling tidaklah sebagian besar gitu ya, kita semua baik apa guru, kemudian murid, itu yang saya ambil pelajaran, harus continue ya. Kemudian Pak, dari reaksi atau aksi nyata yang Bapak lakukan 1 bulan ini mengenai modul 2.1 dan 2.2, apa rencana Bapak untuk perbaikan ke depan? Rencana saya, yang pertama, ini kan belum nih terkait strategi pengelolaan aset. Saya akan mencoba untuk mengajak mereka, kawan-kawan, guru, untuk menuliskan strategi pengembangan aset yang ada di SMP 5. Kemudian kepada muridnya, tetap saya diri saya sendiri ya mencoba untuk terus berusaha gitu ya, berusaha sabar, berusaha
ikhlas untuk menginformasikan hal yang positif kepada murid, baik di kelas maupun di luar kelas. Karena usaha ini tidak satu waktu itu saja, harus kontinu. Kalau menurut saya, kalau di sekolah harus kontinu. Ketika misalkan saya atau misalkan kawan-kawan tidak mengingatkan budaya positif, ya sudah loh kalau di sini. Kalau menurut saya gitu ya, ini memang terbukti gitu. Harus terus diingatkan. Kalau tidak diingatkan, sampah pasti berserakan. Iya. Nah, untuk menerapkan yang kontinu tadi, apa yang Bapak butuhkan Pak untuk ke depan? Yang saya butuhkan tentunya ya pasti kolaborasi dan dukungan dari semua Iya. semua unsur yang ada di sekolah, baik dari kepala sekolah, guru, murid, tenaga kependidikan. Baik Pak, berarti itu apa, aksi nyata itu harus berkelanjutan Pak ya. Kemudian Pak ya, ini sudah masuk bulan November, September Pak ya, ini sudah masuk ke lokal 5. Nah, setelah Bapak mempelajari program PGP, program guru penggerak, apa hal yang menurut Bapak paling Bapak kuasai, materi yang sudah dipraktekkan, yang Bapak kuasai? Yang mudah ya, yang paling saya kuat dari materi ya Bu ya, ya pengolahan aset lah, tapi prakteknya belum. Dari segi konsep saya sudah menguasai. Yang lainnya tuh kemudian coaching misalnya, terus diferensiasi, apa Pak? pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, Menurut Bapak, kan coaching itu Bapak kuasai, ya. berarti Bapak senang gitu kan? Yes. Nah, apa yang membuat Bapak itu mudah Bapak kuasai? Yang membuat mudah ya, satu materinya mudah dipahami. Yang kedua, ini sangat berhubungan sekali dengan proses interaksi antara guru dan murid, baik interaksi guru dengan murid maupun guru dengan guru. Ya, semua sih materi semuanya berhubungan. Jadi pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional, semuanya berhubungan. Sebagai guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam kelas. Tapi yang paling menyenangkan tuh coaching Pak ya, karena Bisa menggali. Karena ada materi yang mudah dikuasai, yang agak sulit dikuasai itu Pak ya. Nah berarti menurut Bapak tadi aset dengan coaching Pak ya. Coaching. Kalau modul 1 Modul 1 itu nilai apa? profil Pancasila. Itu terlalu apa ya, luas gitu, cakupannya itu luas. Budaya positif. Budaya positif, dan itu harus terus kontinu kan. Harus semua unsur terlibat. Ya. Nah kalau ada yang mudah dikuasai, berarti ada yang mungkin yang kurang atau yang sulit Pak ya. Nah menurut Bapak materi yang susah dikuasai atau yang masih membingungkan, materi apa kira-kira Pak? Materi baca. Kenapa Pak? Jadi kalau
Ya Bagja itu karena berhubungan dengan visi dan misi sekolah lebih Bagja itu. Dan dalam perumusan visi dan misi sekolah ini kan tidak harus satu orang atau dua orang lah misalkan saya dengan kepala sekolah. Dan memang harus terlibat semua warga sekolah, terutama guru-guru, kemudian komite, dan juga tenaga kependidikan. Itu yang menurut saya sudah jelas untuk ini. Nah, visi misi sekolah ini kan rencana ke depan, rencana ke depan dengan beberapa ancaman. Dan ketika misalkan ada sebuah perubahan, maka mau tidak mau visi dan misi pun harus berubah gitu. Jadi Bagja ya Pak. Iya. Untuk kedepannya apa yang Bapak inginkan? Kan Bapak mengatakan ini yang belum dikuasai ya. Nah upaya Bapak kedepannya Mempelajari kembali. Materi. Masih ada Pak yang Bapak anggap sulit? Cukup. Berdiferensiasi Insya Allah bisa. tidak ada sulit Pak ya. Baik Pak, itu pertanyaan kami yang terakhir mengenai yang saya sampaikan tadi, program Guru Penggerak selama berjalan ini sudah bulan ke-6 barangkali ini ya. Mudah-mudahan kedepannya sandungan-sandungan atau rintangan-rintangan yang kita temukan mendapatkan solusi terbaik dengan banyak belajar, banyak membaca. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan program Guru Penggerak ini dengan baik. Selamat Pak ya, selamat beraktivitas, selamat melakukan aksi nyata dan tetap semangat. Terima kasih Pak atas sharingnya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.